Oke, kakak sapa dulu. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Eh, kita lanjutin ya pembahasan materi kita. Sebelumnya kita sudah bahas tentang usaha dan energi ya. Jadi usaha energi itu muncul definisi usaha itu dari dari definisinya ya, itu gaya dikali perpindahan kan gitu, dari satuan satu joule gitu ya. Satu joule itu di mana satu Newton dikalikan dengan 1 meter ya gitu. Itu baru muncul definisi dari usaha. Lalu hubungan dengan antara usaha dengan energi kinetik, usaha dengan energi potensial, ya, energi potensial gravitasi maupun pegas. Lalu kita sudah bahas tentang eh, teorema usaha energi ya, W itu delta EK, dan dari situ kita bisa membuktikan eh, konservasi energi mekanik ya, dengan mempertimbangkan adanya gaya konservatif dan gaya non konservatif ya gitu. Jadi itu diingat-ingat jangan sampai dilupakan ya, karena ya yang kita bahas kali ini semua ya, literally semua yang kita bahas itu adalah fisika dasar ya, fundamental of physics. Jadi eh, ini hal yang basic, jadi jangan sampai terskip lah ya. Kalau kalaupun terskip ya rasanya basic fisikanya jadi berkurang ya. Jadi sebisa mungkin apa yang kakak sampaikan di sini ya, dari video yang sebelumnya juga sampai nanti di paling akhir bisa ya dipahami ya, kita at least dipahami lah, paham gitu. Kalau at least kalian juga sudah pernah bisa lah, gitu ya, karena itu fisika yang paling dasar ya, bukan fisika lanjutan. Oke, kakak share screen dulu. Kita hari ini, setelah usaha energi kemarin, kita hari ini bahas apa? Ya, hari ini kita bahas tentang eh, momentum dan impuls ya, momentum linear lebih tepatnya. Kenapa momentum linear? Karena ya ada momentum yang tidak linear ya. Nanti kita bahas di bagian rotasi. Jadi momentum juga ada momentum namanya momentum sudut ya. Jadi yang kita bahas, topik yang paling besar hari ini itu adalah momentum momentum linear ya, momentum linear. Mari kita seperti biasa cek KBBI dulu. Apa itu momentum? Nah, kalau kita cek KBBI, momentum momentum itu adalah secara fisika ya. Ada poin nomor 2. Besaran yang berkaitan dengan benda yang besarnya sama dengan hasil kali massa dengan kecepatannya. Ya, jadi ya dari definisi di KBBI saja berupa rumus ya, apalagi di fisika. Jadi momentum itu tidak ada definisi yang verbal ya, nggak ada definisi yang seperti gimana, tapi intinya momentum itu adalah M kali V. Ya, besaran di fisika yang besarnya itu adalah ya massa dikali kecepatan benda itu ya. Jadi kita balik ke sini. Jadi ya momentum itu simbolnya adalah P, vektor adalah M dikali V ya. Ini definisi yang paling dasar banget. Jadi tidak seperti energi atau usaha itu punya definisi verbalnya. Contohnya yang kemarin kita bahas, kalau usaha energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha gitu ya. Nah itu definisi verbalnya dari KBBI ya. Tapi kalau untuk momentum ya nggak ada. Bahkan definisi verbal juga berasal dari definisi rumusnya, yaitu P itu M kali V. Ya, jadi ingat ini adalah momentum. Momentum dulu adalah vektor. Kenapa? Karena massa kita kalikan dengan kecepatan, velocity. Di mana kita tahu kalau kecepatan itu adalah besaran yang vektor kan. Kalau kelajuan baru dia besaran skalar ya. Kalau ini vektor, kalau massa itu adalah skalar, kalau kecepatan itu adalah vektor. Jadi skalar kalau dikali vektor akan terjadi vektor. Jadi momentum itu adalah sebuah besaran vektor ya. Nah, itulah definisi dari momentum. Jadi, seperti yang sudah kita bahas di dinamika partikel, kita tahu kalau dari hukum 2 Newton, bunyi dari hukum 2 Newton itu adalah sigma F atau F resultan gaya. Sigma F itu adalah turunan dari momentum. Ya, di mana momentum itu definisinya kan M kali V. Jadi turunan dari M dikali V ya. Karena M itu adalah konstan ya, kalau kita anggap M itu adalah sebuah konstanta, konstanta artinya sesuatu yang tidak berubah. Jadi kita bisa anggap anggap M itu adalah sebuah konstanta, atau selama pergerakannya masanya nggak berubah. Jadi
sigma F kita bisa tulis jadi M dikali dP dt. M dikali dP dt. Di mana dP dt itu adalah ya A ya, kita tahu dari kinematika partikel, kita sudah bahas kalau turunan dari kecepatan adalah percepatan. Jadi M dikali A. Seperti itu ya, itu namanya momentum linear. Oke, selanjutnya kita bahas apa? Kita selanjutnya membahas tentang bagaimana kalau massa itu tidak hanya satu. Kita bahas kalau misalkan bendanya ada dua, bagaimana? Jadi kalau benda ada dua, mereka punya momentum yang ya ada dua juga momentum, ada dua momentum juga kan. Jadi misalkan dalam ini namanya sistem partikel. Sistem partikel. Jadi partikel bukan cuma satu, bisa dua dan lebih kan gitu. Contohnya apa? Sistem tata surya. Jadi tata surya galaksi kita itu yang mengitari matahari kan ada beberapa planet kan. Nggak cuma bumi, tapi ada Merkurius, Mars, ada Jupiter, ada Venus, Uranus, Neptunus, Saturnus, dan sejenisnya kan banyak ya. Nah, kalau kita memandang dari hal yang jauh banget, kalau kita udah lebih besar lebih jauh dari galaksi kita melihat kalau bumi itu hanya setitik doang. Makanya kita bisa anggap sebagai bumi itu sebagai benda titik, di mana dan ada titik-titik lainnya, ada benda lainnya, ada partikel-partikel lainnya yang mengelilingi matahari. Nah, itu kita anggap sebagai sistem partikel. Jadi kita anggap bumi itu sebagai sebuah benda titik, padahal enggak ya. Padahal bumi itu besar banget kan ya. Kenapa kita dianggap titik ya? Makanya fisika itu enggak mengidealkan sesuatu dan cenderung membohongi seseorang ya. Karena bumi yang sebesar itu kenapa kita anggap jadi sebuah partikel gitu. Ya, tapi untuk keperluan menghitung yang ideal ya boleh-boleh saja, nggak masalah gitu ya. Tapi harus dipahami kalau itu hanya sebuah permisalan yang supaya ideal gitu ya. Gitu. Oke, sistem partikel itu adalah ya suatu sistem yang punya banyak partikel. Contohnya, biasanya sih kita ingin tahu posisi dari setiap partikel kan. Kita misalkan ini di 0,0 ada benda masanya MA. Lalu misalkan di 2 di sini 1 ada partikel bermasa MB. Ada partikel bermasa MB. Lalu di contohnya katakan di 1,2 aja lah ya. Nah, kita punya partikel bermasa MC ya. Nah, bagaimana momentum dari sistem partikel ini? Kita tahu kalau momentum A ya MA kali VA gitu kan. Misalkan semuanya ini mereka bergerak dengan kelajuan yang berbeda-beda dan pada arah yang berbeda-beda. Berarti kecepatannya berbeda gitu kan. Misalkan A itu bergerak ke sini lah, A itu bergerak ke kiri, misalkan B itu ke sini, C itu ke sini, dan kita nggak peduli kemanapun mereka bergerak. Kita tahu kalau momentum total P besar, ya bukan P kecil, P besar itu adalah ya PA kita tambahkan dengan PB, vektor ditambahkan dengan PC. Ingat, ini penjumlahan vektor, bukan penjumlahan skalar. Kalau kita kemarin bahas usaha, ya usaha dijumlahkan skalar, ya tinggal ditambah kurang kali bagi. Tapi kalau vektor penjumlahan, ya harus menjumlahkan pada arah yang sama, misalkan I dengan I, J dengan J, K dengan K, gitu ya. Nah, itulah ribetnya kalau kita berbicara tentang vektor. Tapi kita sudah terbiasa dengan vektor ya, dari awal kakak sudah sampaikan tentang vektor, ya jadi sudah tidak apa ya, nggak asing lagi lah ya gitu untuk sistem partikel yang ada vektornya. Nah, kita bisa tulis kalau momentum total itu adalah massa total yang M besar ya, massa total dikali kecepatan total. Nah, tapi kecepatan total di sini bukan jumlah dari semua kecepatannya, tapi apa? Ini kita namakan sebagai kecepatan pusat massa. Ya, itu harus diingat ya. Jadi kalau kita punya lebih dari satu partikel, contohnya ada 3 partikel di sini, momentum total itu setara dengan ya memang momentum itu M kali V. Ya berarti massa total M besar ini massa total, di mana M massa total ya MA tambah MB tambah MT dikalikan dengan kecepatan total, bukan, tapi kecepatan pusat massa. Pusat massa itu apa, Kak? Pusat massa itu adalah eh, titik di mana ketiga partikel membentuk kesetimbangan. Jadi contoh namanya pusat massa itu contohnya ya seperti ini aja. Misalkan ada sebuah pulpen, katakan ada sebuah pulpen
atau sebuah batang aja. Batang ini kita tahu kan tidak seragam ya. Dengan kata lain kan bagian dalam dari setiap batang itu kan berbeda-beda. Ada yang keropos, ada yang kopong gitu, ada yang kosong, ada yang penuh banget kan gitu. Jadi misalkan di sini kosong, ini di sini penuh banget, di sini penuh banget, tapi di sini agak kosong. Nah, gitu. Jadi pusat masanya pasti kira-kira nggak di tengah lagi. Kalau misalkan batangnya seragam, dia penuh semua, padat semua, itu ya pusat masanya di tengah. Jadi kalau kita pegang pensil, di tengahnya, kalau misalkan di tengahnya dia bisa diam, ya berarti memang pusat mata di tengah, artinya seragam semuanya. Tapi kalau batang yang dalamnya itu tidak seragam, aduh, batang yang tidak seragam, ya pusat mata cenderung mendekati yang lebih padat. Jadi kira-kira di sini agak bergeser sedikit. Nah, ini yang namanya adalah pusat mata. Ya, jadi pusat mata itu adalah titik di mana kalau kita pegang itu ya jadi setimbang gitu ya. Jadi kecepatan pusat mata kira-kira di mana? Kalau MA dengan MB dengan MT sama, ya berarti ambil aja titik tengahnya dari segitiga ini. Titik tengah dari segitiga. Nanti kita bisa buktikan titik berat segitiga itu sepertiga kali tingginya dari definisi pusat massa. Ya, kira-kira pusat massanya di sini. Kalau MA, MB, MC itu sama. Tapi kalau masanya berbeda, Kak, ya berarti cenderung ke menuju massa yang lebih berat. Jadi kalau MC itu lebih besar, MC itu lebih besar, MB itu agak besar, sedang lah ya, MA itu paling kecil. Berarti pusat masanya nggak di tengah, tapi agak mendekat ke sini. Nah, itu pusat massa. Seperti itu ya. Oke, tapi tidak terlalu didalemin tentang sistem partikel ya kalau di SMA ya. Biasanya sistem partikel, dinamika sistem partikel itu di tingkat lanjut, mekanika tingkat lanjut ya gitu. Jadi nggak terlalu detail. Tapi sementara kalian harus paham mengenai bagaimana mencari kecepatan pusat massa ya. Sama dengan apa? Ya PA berarti MA dikali VA, ya ditambahkan dengan MB dikali VB, ditambahkan dengan MC dikali VC ya gitu. Ya kita tahu kalau P pusat massa itu jadinya apa? Jadinya adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB ditambah MC dikali VC dibagikan dengan MA tambah MB tambah MC. Kita tahu tadi kalau M ini kan massa total ya. Massa total ini adalah MA tambah MB tambah MC. Nah, gitu. Ini yang namanya kecepatan pusat massa. Jadi kalau benda A bergerak ke kiri, benda B bergerak ke sini, benda C bergerak ke situ, mereka pusat massa ini juga ikutan bergerak. Kemana arah kecepatan pusat massanya? Ya berarti kita nanti bisa cari dari sini ya, dan kita dapat nilainya. Kita tinggal masukin, oh VA ini kan ada, kalau VA jelas hanya ke arah minus I ya. Kalau B itu ada arah IJ-nya, C juga ada arah IJ-nya. Tinggal kita masukin aja V masukin di sini, nanti kita dapat kalau arah pusat massanya kemana. Contoh ya. Mungkin video ini agak panjang karena ada tambahan tentang pusat massa ya. Itu mau perkaya ilmu kalian. Contoh PA itu tadi kan arahnya ke kiri doang, katakan minus 2I ya, meter per detik. Lalu PB itu kan ada ke kanan dan ada ke bawah. Ke kanan misalkan I doang, yang ke bawah misalkan minus 3J ya, meter per detik. Lalu untuk yang VC ke kanan atas ya, ke kanan dan ke atas. Ke kanan misalkan 2I juga, yang ke atas misalkan J doang ya, meter per detik. Misalkan MA itu adalah 1 kilogram, ini angkanya agak jelek nggak apa-apa ya, cuman contoh doang. MB-nya 2 kilogram, MC-nya adalah 3 kilogram. Jadi kalau kita ingin mencari pusat massanya, ya berarti MA dikali VA, 1 kilogram dikali minus 2I meter per detik, lalu tambah 2 kilogram dikali I dikurang 3J meter per detik, lalu ditambah 3 kilogram dikali 2I tambahkan dengan J meter per detik. Kita bagikan dengan massa total, jadi 1 kilogram tambah 2 kilogram tambah 3 kilogram. Ya, jadi P pusat massa itu adalah, ya ini minus 2, ini minus 2I, ini 2I, ini 3, ini 6I, berarti tinggal 6I ya. 6I, lalu yang J gimana? Yang J di situ ada minus 6 ya. Di sini jadi minus 6J, kalau di sini jadi positif 3J ya. Berarti jadi negatif 3J ya. Kilogram meter per detik dibagi dengan 6. Oh, angkanya dikit, pas dikit lah. Jadi P pusat massanya adalah I dikurang setengah J.
meter per detik. Jadi pusat massa tadi yang kira-kira kita aproksimasinya di sini dia bergerak ke arah I. I itu kemana? Ke kanan, lalu ke atas sejauh setengah J. Tadi minus ya? Minus lah. Ya minus berarti ke bawah ya. Minus berarti ke bawah sebesar minus setengah J. Artinya dia bergerak kemana? Ya bergerak serong ke bawah. Nah, gitu. Kira-kira pandangan tentang pusat massa itu bergerak seperti apa sih ya? Mengikuti arah dari ini, dari perhitungan kita dapat, oh berarti pusat massa arahnya ke serong kanan bawah. Ya, berapa derajat? Ya biasa, cari aja. Kalau misalkan mau cari berapa derajat terhadap horizontal, misalnya ya berarti alfa itulah tangan inverse dari ya minus setengah dibagi satu mendapat sekian. Ya biasa lah, itu masalah vektor ya, itu biasa. Berapa besar kecepatan pusat massa ya berarti pakai Pitagoras. Kalau misalkan mau berapa besar kecepatan pusat massa ya Pitagoras satu kuadrat tambah minus setengah kuadrat ininya akar 5/4 atau setengah akar 5 ya. Itu juga enggak. Ya itu vektor stuff, masalah vektor ya gitu. Jadi kalau bisa vektor udah gampang. Ya, kira-kira seperti ini pandangan tentang pusat massa. Pandangan tentang pusat massa itu penting ya, karena kita bisa eh, mulainya dari sini. Jadi nanti kalau kita bahas tentang benda tegar itu partikelnya itu banyak-banyak banget. Jadi benda tegar itu ya benda yang partikelnya itu udah penuh banget di dalam, jadi kita nggak bisa anggap partikel itu jadi satu partikel. Jadi kita nanti pakai integral. Contoh kita mencari pusat massa dari sebuah tabung, kita pakai integral karena kita nggak bisa lagi melihat partikel tabung itu terpisah gini 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 itu banyak banget kan gitu. Jadi secara nggak langsung kita bisa tulis kalau P pusat massa itu adalah jumlah sigma, jumlah dari I sama dengan 1 sampai M. Jadi kalau ada N partikel, untuk MI dikali VI kan gitu, dibagikan dengan, jadi M1, P1, N2, V2, M3, V3, dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N untuk MI, yaitu M1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 kan gitu. Dengan kata lain ya kalau misalkan dia kontinu kayak misalkan tabung, kerucut, bola, kita ingin mencari pusat massanya, aduh, oke sebentar ya, tabletnya lagi hang-hang. Oke, kakak cut dulu sebentar videonya ya, pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya, ternyata lowbat. Jadi tadi kita punya kalau V pusat massa itu adalah ya sigma dari M kali V dibagi dengan sigma dari M gitu. Jadi M1 V1 tambah M2 V2 sampai Mn N partikel dibagi dengan massa total M1 tambah M2 tambah M3 dan seterusnya. Kalau untuk partikel yang kontinu tidak diskrit, contohnya seperti tabung, kita mencari pusat massa bola, dan partikel yang super banyak banget, kita nggak mungkin hitung satu-satu kan, M1 kali V1 dan seterusnya, kita pakai integral. Jadi kita bisa tulis V pusat massa itu adalah integral dari M MDV VDM ya VDM. Jadi kita anggap kalau dia udah kontinu, kita ambil salah satu partikel yang masanya dm, kita integralkan. Jadi integral dari VDM dibagi dengan integral dari dm. Dari mana ke mana ya? Berarti dari di mana kita tahu kalau misalkan bendanya itu dua dimensi, bendanya dua dimensi berarti kan berupa luas gitu. Kita bisa tulis kalau rapat massa sigma itu adalah massa persatuan alas. Ya, berarti perbandingannya dm per dx dy gitu ya. Berarti integralnya integral lipat sebenarnya. Ini materi yang lanjut sebenarnya, tapi intinya adalah yang kalian perlu kalian pahami adalah ini. Gitu ya. Gitu. Oke. Cuma kakak mau tambahin lagi tentang mencari pusat massa ya. Jadi pusat massa, kecepatan pusat massa itu kan tadi M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 gitu ya. Dan seterusnya dibagi dengan M1 tambah M2 dan seterusnya. Nah, kalau bagaimana kita ingin mencari pusat massanya? Pusat massa, posisi pusat massa, berarti kita integralkan saja kan, gampang ya. Jadi XPM itu adalah integral dari VDT. Berarti tinggal integral ini nanti dapat M1 dikali X1. Ini vektor-vektor, berarti X1 juga vektor, maksudnya RPM ya, posisi pusat massa, RPM. Jadi M1 R1 tambah M2 R2 dan seterusnya kita bagikan dengan M1 tambah M2 dan seterusnya.
Jadi kalau misalkan ditanya berapa pusat massa pada sumbu X, ya berarti M1 X1 tambah M2 X2 dan seterusnya dibagi dengan M1 tambah M2 dan seterusnya. Ya, seperti itu, sesimpel itu saja. Ini kalau misalkan mencari berapa percepatan pusat massa, ya turunin aja berarti M1 kali A1 tambah M2 kali A2 dan dibagi dengan massa total gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya YPM adalah ya M1 Y1 tambah M2 Y2 tambah dan seterusnya sampai M1 tambah M2 dan seterusnya. Nah, seperti itu saja ya. Jadi ini yang namanya posisi pusat massa. Dengan kata lain ini adalah titik berat gitu ya. Jadi di mana titik berat segitiga itu bisa sepertiga kali H ya, kita pakai ini aja. Jadi terbukti titik berat segitiga itu sepertiga pada sumbu ya sepertiga dari tingginya. Seperti itu ya. Eh Kakak kira sudah cukup ya. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau misalkan diketahui itu bukan massanya tapi diketahui alatnya atau diketahui volumenya misalkan. Ya berarti kita ganti aja. Jadi M itu kita ganti jadi rho dikali V. Jadi ya XPM kita bisa tulis jadi ya rho 1 V1 dikali X1 tambah rho 2 V2 dikali X2 tambah terusnya dibagikan dengan rho 1 V1 tambah rho 2 V2 dan seterusnya. Biasanya rho itu konstan. Ya, jadi bukan biasanya lah, asumsi saja lah. Jadi untuk massa jenis yang konstan, maka XPM-nya kita bisa tulis jadi ya kalau rho-nya sama semua jadi coret-coret aja semua kan. Jadi menyisakan P1X1 tambah V2X2 dibagikan dengan V1 tambah V2 dan seterusnya. Sama seperti kalau M itu adalah sigma dikali A. Sigma itu ya rapat massa ya, rapat massa persatuan volume. Ya, persatuan luas. Ya, sama seperti massa jenis juga sih, cuman per luas ya. Berarti XPM itu jadi apa? Jadi sigma 1 A1 X1 tambah sigma 2 A2 X2 dan seterusnya kita bagikan dengan sigma 1 A1 tambah sigma 2 A2 dan seterusnya. Jadi untuk sigma yang konstan, maka posisi pusat massanya adalah A1 X1 tambah A2 X2 dan seterusnya dibagikan dengan luas total. Ini yang biasa dipakai di SMA kan ya untuk menghitung titik berat dari sebuah plat gitu misalkan biasanya seperti ini. Ya, jadi balik lagi ke definisi dari pusat massa. Dari mana itu? Dari momentum sebenarnya ya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan juga nanya gimana ya, karena di asinkronnya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di sesi tutorial ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ya berarti dicatat dulu nanti ditanyain di sesi sinkronisnya. Oke, Kak, kira cukup untuk pusat massa ya. Jadi jangan dilupakan pusat massa itu adalah definisi dan berasal dari mana? Dari momentum total ya. Seperti itu. Oke, jadi dari situ kita bisa mencari berapa posisi pusat massa, integralin dari kecepatan pusat massa gitu. Lalu kalau misalnya mencari percepatan pusat massa ya turunin dari VPM ya. Oke, setelah ini kakak mau bahas setelah pusat massa kita bahas kan momentum tadi sudah kita bahas tentang bagaimana kalau dua benda itu saling bertumbukan. Bahasa Inggrisnya apa? Collision. Collision. Apa itu collision atau tumbukan? Apa itu tumbukan? Tumbukan itu terjadi ketika dua benda bertemu menubruk. Contohnya, ada partikel bermassa Ma bergerak satu dimensi ya ke arah sumbu X gitu ya. Kita anggap ini sumbu X doang. Berarti kecepatannya adalah VA. Lalu ada benda lain massanya MB. Kecepatannya VB. Arahnya kemana? Ke kiri. Jadi ya kita bisa tulis ini adalah VA arah I, ini minus VB arah J, VB arah I ya gitu. Nah, apa yang kita bisa tinjau di tumbukan? Ya pastinya kita bisa tinjau adalah bagaimana setelah tumbukan itu. Setelah tumbukan benda A kemana? Setelah tumbukan benda B kemana? Apakah mereka lengket? Apakah mereka bergerak bareng-barengan? Setelah lengket bergerak bareng-barengan? Kalau bergerak bareng-barengan pun mereka bergerak kemana? Ke kanan atau ke kiri gitu ya? Atau ketika bertumbukan
benda A diam, benda B mantul. Kan pernah ya ketemu hal seperti itu. Atau ketika bertumbukan benda B diam, benda A yang mantul balik. Atau dua-duanya mantul. Nah, itu yang kita tinjau di tumbukan. Jadi tumbukan itu ada banyak jenis. Dari apa yang kita kasih contoh tadi, itu tumbukan itu ya banyak jenis. Gitu. Nah, tapi secara umum tumbukan itu ada 3 jenis. Yaitu apa? Yaitu ada tumbukan lenting istilahnya ya. Jadi ada nih yang di SMA kita belajari, ada istilahnya lenting, ada lenting sebagian, ada yang tidak lenting. Ya, mari kita bahas satu persatu. Pada kenyataannya, tumbukan itu bisa saja lenting sebagian atau tidak lenting, tapi sangat jarang terjadi tumbukan yang lenting. Kenapa seperti itu? Karena pada kenyataannya energi pasti hilang. Kenapa? Karena kalau benda bertumbukan, biasanya keluar apa? Suara kan. Lalu keluar apa? Gesekan kan gitu. Ya jangan sampai gesekan, misalkan suara doang. Suara doang tuh energi loh. Berarti energi kinetik antara kedua benda pas bertemu, ada yang hilang, bukan hilang sebenarnya, tapi berubah menjadi suara. Jadi pas bertumbukan, gitu kan, besar banget suaranya kan. Itu energi loh. Apalagi suaranya sampai mengagetkan kita, itu energinya besar banget. Nah, itu namanya lenting sebagian. Pada kenyataannya seperti itu, tapi kita bisa anggap yang idealnya yaitu ketika dia lenting. Artinya pas dia bertumbuh kan tidak ada energi yang terkonversi. Artinya ya pas bertumbuh kan tidak ada suara kan, jadi nggak masuk akal kan. Benda bertumbuh kan seperti ini, nggak ada suaranya. Gitu. Atau misalkan tidak menghasilkan energi panas misalkan. Jadi kalor pun nggak ada. Misalkan, ya, itu ketemukan yang lenting. Kita bahas mulai dari yang lenting sebagian dulu. Dan dari definisi tadi kita tahu kalau dari lenting sebagian itu ketika energi kinetiknya tidak terkonversi. Artinya apa? Artinya energi kinetik awal dengan akhir totalnya itu nggak sama. Jadi ada energi yang hilang. Jadi misalkan ketika tumbukan terjadi ya, jadi sebelum masuk ke situ, tumbukan terjadi ketika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Karena kalau kita lihat secara kita zoom misalkan, ketika kedua benda bertemu, pastilah ada gaya kontak. Itu sudah kita bahas di dinamika partikel. Ini ada gaya kontak ke sana. Anggaplah ini benda A, ini benda B kan. Ini katakan FAB. Gaya kontak yang dirasakan A akibat benda B. Di sini juga sama. FB, A. Jadi selama mereka bersentuhan, hanya ada 2 gaya yang bekerja, itu gaya kontak mereka. Di mana kita tahu kalau resultan gayanya itu 0. Ya karena besarnya kan sama, arahnya berlawanan, jadi dijumlahkan jadi 0 kan gitu. Nah, di mana kita tahu kalau F itu adalah dp/dt, turunan dari momentum. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kata kuncinya di sini. Ketika turunan dari momentum adalah 0, artinya apa? Momentum itu konstan. Kok bisa, Kak? Ya contohnya aja kan sudah belajar di kalkulus, turunan dari sesuatu adalah 0. Apa itu? Angka, sebuah konstanta kan. Jadi turunan dari 1 berapa? 0. Turunan dari 10, 0. Turunan dari 100, 0. Turunan dari sebuah angka ya 0 gitu. Jadi turunan dari sebuah konstanta itu adalah 0. Jadi kalau kita menurunkan momentum itu sama dengan 0, artinya momentum itu adalah konstan. Ingat ya, jadi di sini resultan gaya, maka di sini total momentum total. Momentum totalnya adalah konstan. Artinya apa? Artinya momentum total sebelum itu sama dengan momentum total setelah. Ya kalau misalkan dia ada 2 partikel, di sini kan kita bahas 2 partikel kan. Sebenarnya bertumbukan tuh nggak harus 2 partikel, tapi bisa aja lebih kan. Tapi biasanya di SMA kita bahas hanya 2 partikel. Ya berarti di sini MA tadi ya, MAVA sebelum kita misalkan inisial ditambahkan dengan MBVB inisial sama dengan MA dikali VA final setelah bertumbukan ditambah MB dikali VB final. Kita menghindari istilah aksen, V aksen, karena itu digunakan untuk meninjau ketika kita meninjau di kerangka acuan momentum, kerangka acuan, kalau lupa, kerangka acuan pusat massa. Jadi di fisika yang lanjutan, mekanika yang lanjutan, kita bahas mekanika tapi dari kerangka acuan pusat massa. Kalau di sini kita melihatnya dari luar ya. Tapi kalau misalkan ada orang di sini,
ada orang yang mengalami tumbukan sendiri, nah itu namanya V aksen. Kecepatan yang dilihat oleh pengamat yang berada di kerangka pusat massa. Jadi sebisa mungkin menghindari kata aksen. Tapi kalau mau pakai aksen juga nggak masalah. Gitu ya. Cuman nanti jangan bingung aja pas belajar mekanika lanjutan. Kalau misal nanti ada pelajaran. Oke, ini yang namanya apa? Nah, ini yang namanya sebagai konservasi momentum linear. Nah, seperti itu ya. Dari mana tuh? Dari ya hukum ketiga Newton, itu aksi reaksi. Di mana hukum Newton itu adalah, hukum kedua Newton menyatakan kalau sigma F itu adalah dp dt, turunan dari momentum, dan ternyata nol, artinya P-nya konstan. Ya, jadi dari sinilah asal muasal konservasi momentum atau hukum kekekalan momentum, gitu kalau di textbook bahasa Indonesia ya. Seperti itu ya. Jadi kata kuncinya ya di sini. Ya, jadi total momentum sebelum sama dengan total momentum setelahnya, setelah bertumbukan ya. Nah, ketika tumbukan ini berlaku untuk semua tumbukan, mau dia lenting, mau dia nggak lenting, mau dia lenting sebagian. Yang penting mereka bertemu, nah mereka bersentuhan, pasti terjadi kekekalan atau konservasi momentum. Tapi yang membedakan antara ketiganya itu apa? Hanya di masalah energi kinetiknya sebenarnya. Jadi untuk tumbukan yang lenting itu ketika energi kinetiknya itu terkonservasi. Artinya apa? Energi kinetik total awal, energi kinetik benda A ya, ditambah energi kinetik benda B awal inisial sama dengan energi kinetik benda A final ditambah energi kinetik benda B final. Artinya apa? Artinya setengah M dikali MA dikali VA awal bar kuadrat. Biasa kalau vektor dikuadratin ya jadi ya VA kuadrat sih sebenarnya ya. Ditambahkan dengan setengah MB dikali VB inisial kuadrat sama dengan setengah MA dikali VA final kuadrat ditambah setengah MB VB final kuadrat. Bagaimana kita ingin mencari kecepatan A dan B dari kedua persamaan ini? Ini persamaan satu, anggap ini persamaan dua. Bagaimana kita bisa mencari VAI, VBI, VAF, VBF? Gimana caranya? Ya, kita hilangkan massa. Caranya gimana? Persamaan satu kita bisa tulis jadi MA. Jadi kalau misalkan anggap tumbukan terjadi hanya ada sumbu X. Artinya apa? Satu dimensi. Ketika terdiri di satu dimensi, persamaan satu kita bisa tulis jadi MA dikali VAI, jadi vektornya udah hilang. Kita menganggap kalau vektor itu hanya pada arah I, berarti coret ini semua jadi hilang ya. Dikurang dengan VAF itu sama dengan MB dikali VBF dikurang VB inisial. Artinya apa? MA dibagi dengan MB itu sama dengan VB akhir dikurang VB awal dibagi VA akhir dikurang VA awal dikurang VA akhir. Nah, dari persamaan dua juga kita bisa tulis. Jadi setengahnya dicoret semua aja ya. Jadinya MA dikali VAI kuadrat dikurang VAF kuadrat itu sama dengan MB dikali VBF kuadrat dikurang VBI kuadrat. Atau dengan kata lain, MA dibagi dengan MB itu sama dengan apa? VBF kuadrat dikurang VBI kuadrat dibagi VAI kuadrat dikurang VAF kuadrat. Mohon maaf, memang variabelnya seribet ini. Tapi dari mana nih? Bukan memang kita yang mau, memang dari awal memang seperti ini kan, memang menimbulkan yang seperti ini kan ya. Jadi ya mau nggak mau memang seperti ini variabelnya. Nah kita bisa samakan kedua ini kan, sama kan ini. Jadi kita bisa tulis PBF dikurang PB awal dibagi PA awal dikurang VA akhir itu sama dengan PB, ini kan selisih dua kuadrat. Bisa kakak tulis jadi PBF dikurang PBI dikali VBF ditambah VBI. Aduh, mepet. Dibagi dengan VAI dikurang VAF dikali VAI ditambah VAF. Nah, jadi ini bisa dicoret. Di sini tuh habis dengan ini habis dengan ini. Dengan kata lain kita bisa dapat PBF
ditambah VBI dibagi VAI ditambah VAF itu sama dengan 1. Apa ini, Kak? Nah, ini yang namanya sebagai koefisien restitusi. Ya, biasanya kita arrange dulu kayak gini. Jadi VBF ditambah VBI sama dengan VAI ditambah VAF. Biasanya sih dapat minus delta V aksen per delta V. Oh ya, oke, boleh, boleh, boleh. Berarti VBF dikurang VAF, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, sama dengan VAI dikurang VBI ya. Ini kita bisa tulis VBF dikurang VAF itu dibagi VAI dikurang VBI sama dengan 1. Atau ini adalah menyatakan apa? Perubahan kecepatan. Delta V aksen, ya, delta V aksen ini apa? Minus delta V. Atau ini delta VF, ini minus delta VI. Ya, jadi kita bisa tulis kalau ini minus delta VF dibagi delta VI sama dengan 1. Ini yang disebut sebagai restitusi, koefisien restitusi. Kalau kita melihat ada jadi kalau misalkan di SMA, kalau misalkan kalian kurang terbiasa, V2 aksen dikurang V1 aksen dibagi V1 dikurang V2, atau minus V2 dikurang V1 itu sama dengan koefisien restitusi. Nah, kalau dia 1, ini kan tadi kita dapat 1. 1 ketika apa? Ketika dia lenting sempurna. Berarti kita bisa asumsi, kita bisa langsung ambil kesimpulan kalau ketika lenting sempurna, ketika dia lenting sempurna, koefisien restitusi bernilai 1. Nanti kalau kita lihat, kalau misalkan lentingnya itu sebagian, artinya apa? Artinya energi kinetiknya tidak terkonservkan. Lenting sebagian, nanti kita bisa lihat kalau E itu di antara 0 dan 1. Pecahan di antara 0 dan 1. Tapi kalau dia tidak lenting sama sekali, E-nya 0. Tidak lenting sama sekali artinya salah satu benda diam setelah bertumbukan. Artinya apa? Antara V1 aksen atau V2 aksennya yang 0. Gitu. Makanya kalau salah satu dua-duanya 0, makanya E-nya jadi 0. Gitu ya. Oke, ini masalah restitusi, tapi restitusi itu tidak merupakan hal yang wajib dihafal. Karena apa? Restitusi juga berasal dari ya sistem persamaan dua variabel dari ini dan ini sebenarnya. Jadi untuk mencari berapa kecepatan akhir, berapa kecepatan awal, hanya eliminasi atau substitusi dua persamaan ini. Dari mana? Konservasi momentum dan konservasi energi kinetik, itu saja. Nah, seperti itu. Ya, ini tentang lenting-lenting yang ya lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting. Nah, seperti itu. Oke, ini kita udah di paling akhir ya. Kita ada di paling akhir ya. Jadi ya kayaknya tumbukan tuh paling. Oh, satu lagi impuls. Kakak lupa mengenai impuls. Oke, kakak rasa tumbukan sudah selesai ya. Tinggal dilihat di soal-soalnya saja ya. Dan jangan lupakan kalau diperlukan, kita kadang permasalahan ada mengaitkan dengan konservasi energi mekanik ya. Jadi bab-bab sebelumnya tuh jangan dilupakan. Oke, apa itu impuls? Nah, ada definisi dari impuls, tapi definisi itu berasal dari sesimpel ini. Sigma F, atau kita anggap satu gaya aja ya, satu gaya aja, jangan satu gaya. Misalkan ada satu gaya di mana gaya itu adalah turunan dari momentum kan ya. Kita bisa tulis ya lagi-lagi kalkulus. Jadi F dt itu sama dengan dp. Ya seperti biasa kita integralkan dari t-nya sama dengan ya boleh 0, tapi kita anggap t awal, ti sampai tf ya. Kalau momentumnya dari momentum awal sampai momentum akhir, PF, P final. Kita bisa dapat kalau F dikali T, batasnya dari TI sampai TF sama dengan P, integral dari DP ya, P kan? Ya, batasnya dari PI sampai PF. Ya, berarti kita bisa dapat kalau F dikalikan dengan TF dikurang TI, itu sama dengan PF dikurang dengan PI. Nah, ini F kali, kita bisa tulis jadi F kali delta T sama dengan
delta P, perubahan momentum kan ya. Nah, ini yang dinamakan sebagai impuls. Variabel yang ada di sebelah kiri itu kita namakan sebagai impuls. Impuls ini vektor F. F itu vektor ya. F ini vektor. Jadi vektor dikali skalar delta T. Waktu kan skalar, perubahan waktu ya skalar juga kan. Nah, jadi impuls itu adalah vektor di mana F dikalikan dengan delta T. Nah, lebih tepatnya ini adalah P average rata-rata. Ya, karena apa? Karena sebenarnya gaya yang kita berikan selama terjadi tumbukan itu tidak konstan. Jadi nanti grafik dari F terhadap T, delta T sebenarnya dia naik turun. Karena terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat delta T. Ini namanya F maksimum. Gaya maksimum yang dapat terjadi yang dicapai. Nah, ketika sesuatu bertumbukan, kita misalkan baseball atau raket gitu, kita pukul shuttlecock-nya kembali, itu kan terjadi gaya supaya dia bisa balik kembali kan. Itu ada gaya sedikit yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, gaya itu nggak konstan. Gaya itu bakalan ketika dia menyentuh pertama kali, dia kecil-kecil dulu, baru besar, baru kecil lagi. Seperti itu. Ibaratnya kayak gaya kontak gitulah ya, bisa dibilang. Itu namanya impuls. Ya, F kali delta T. Jadi definisi formalnya, impuls itu adalah integral dari F dt sebenarnya. Ini itu sebenarnya integral F dt. Integral F dt itu adalah impuls. Gitu ya. Jadi di mana impuls adalah perubahan dari momentum. Jadi kalau ada grafik, mencari grafik antara F dengan T, kita mencari impuls, ya berarti luas daerah di antara F dengan delta T. Kenapa? Ya karena integral. Integral menyatakan luas daerah antara fungsi F dengan delta T. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk gaya yang kita nggak tahu gaya spesifiknya seperti apa, tapi kita tahu gaya rata-ratanya, ya berarti kita bisa tulis impuls besar impuls itu adalah gaya rata-rata dikali perubahan waktu yang bisa dicari. Karena rentang waktunya misalnya agak lama sedikit, bisa dicari gaya rata-ratanya ya nggak masalah. Itu namanya gaya rata-rata. Berarti impuls itu gaya rata-rata dikali delta T itu juga benar. Dan dia sama dengan perubahan momentum juga. Gitu. Ya, kakak rasa sudah cukup untuk pembahasan materinya. Jadi untuk momentum dan impuls yang perlu diketahui, yang paling penting adalah momentum itu sendiri dan hukum Newton lagi-lagi. Jangan move on dulu dari hukum Newton karena basic mekanika itu ya hukum Newton sebenarnya. Udah tahu definisi momentum P M kali P, berarti dari hukum Newton tuh dp dt dan seterusnya, yaitu dijabarin semuanya lebih detail seperti nilai fisika ya. Oke, kakak rasa sudah cukup untuk materinya, sudah selesai. Nanti kita ketemu di sesi sinkronis untuk bahas soal-soal tutorial ya. Kalau ada pertanyaan, nanti kita bahas di sesi tutorial, sesi sinkronis. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya ya.